empat kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad, yang dimana kemuliaan tersebut tidak Allah berikan kepadaku. Yang pertama kata Nabi Adam, Allah menerima tobatku hanya di dalam surga. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Yang kedua, aku bermaksiat dalam keadaan berpakaian, yang oleh karenanya aku dibuat telanjang. Sedangkan umat Muhammad mereka melakukan dosa, bermaksiat dalam keadaan telanjang, Allah berikan mereka pakaian. Yang ketiga, Allah pisahkan aku dengan istriku karena satu dosa, karena satu maksiat. Sedangkan umat Muhammad mereka berkali-kali melakukan dosa, berkali-kali melakukan maksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan istrinya. Yang keempat kata Nabi Adam, Allah pisahkan aku dengan istriku. Yang keempat kata Nabi Adam, aku bermaksiat di dalam surga, yang oleh karenanya aku dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Muhammad mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa di luar surga, Allah masukkan mereka ke dalam surga jikalau bertobat kepadanya. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad, yang dimana kemuliaan tersebut kita dapat bukan karena iman kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, melainkan karena baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, saudara-saudara umat Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk di tempat ini, berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad, di mana untuk menunjukkan betapa besar kecintaan dan kerinduan kita kepada Sayyidina Muhammad, untuk mengharap syafaat Nabi Muhammad, di mana kita adalah umat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Untuk apa kita duduk di tempat ini, berkumpul di tempat ini, rela meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini, kalau bukan karena iman dan cinta kepada Sayyidina Muhammad. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah menatap wajah Nabi. Akan tetapi kita iman kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita umat yang dicintai oleh Nabi. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk bersama sahabat, Nabi berkata, wahai para sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasul? Rasul berkata, bagaimana para malaikat tidak mulia, sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Sahabat berkata, apakah para rasul? Rasul berkata, bagaimana para rasul tidak mulia, sedangkan Allah turunkan wahyu untuknya? Ada lagi yang mulia. Sahabat berkata, apakah kami para sahabatmu ya Rasul? Rasul berkata, bagaimana kalian para sahabatku tidak mulia, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian. Kalian hidup di zamanku, kalian melihatku, dan kalian iman kepadaku. Ada lagi yang mulia. Sahabat berkata, Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul. Ketika itu Nabi Muhammad menundukkan kepalanya sambil menangis, menetes air mata beliau hingga membasahi pipinya. Lalu Nabi berkata, golongan-golongan yang mulia ini, golongan-golongan yang soleh ini, mereka adalah golongan-golongan yang adanya di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertemu denganku, mereka tidak pernah menatap wajahku, akan tetapi mereka iman kepadaku, mereka cinta kepadaku. Tuba liman ra'ani wa amana bi, beruntung orang-orang yang pernah melihatku dan ia beriman kepadaku. Wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku, dia tidak hidup di zamanku, dan ia beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad. Kita tidak mendengar Nabi, kita tidak menatap wajah Nabi, kita tidak mendengar langsung kata-kata Nabi, akan tetapi kita iman kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita umat yang dicintai oleh Nabi. Apalagi kita umat Islam yang ada di Indonesia, umat yang dicintai oleh Nabi. Al-Habib As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ketika beliau berziarah kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sadar berjumpa dengan Nabi Muhammad, di belakang Nabi ada ribuan orang. Nabi Muhammad bertanya, wahai Rasul, siapa yang ada di belakangmu ini? Nabi berkata, ini orang yang ada di belakangku, mereka adalah umat yang aku rindu, mereka adalah umat yang aku cinta, mereka adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Kenapa kita dicintai oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi? Coba kita lihat di Indonesia, ketika bulan Maulid, di kampung-kampung, di kota,
musola, di masjid, pasti diadakan maulid untuk Nabi Muhammad. Tempat-tempat yang lain, negara-negara yang lain tidak sama seperti kita. Ketika bulan Rajab, di kampung-kampung, di kota, di masjid, di musola, pasti diadakan Isra Mi'raj untuk Nabi Muhammad. Tempat-tempat yang lain, negara-negara yang lain tidak sama seperti kita. Makanya kita jadi umat yang dicintai oleh Nabi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar, yang jelek, yang tampan, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasul seorang utusan min anfusikum dari golongan kalian, azizun 'alaihi ma anittum, berat terasa olehnya penderitaanmu. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian merasakan sakit, dia lebih dahulu merasakan sakit. Sebelum kalian terluka, dia lebih dahulu terluka. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Dia jaga imanmu, dia jaga akidahmu, dia jaga sunatmu, dia jaga puasamu. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman, dia sangat penyayang dan kasihan. Dia mencintaimu sebelum kalian mencintainya. Dia merindukanmu sebelum kalian merindukannya. Siapakah dia? Dia adalah seorang manusia yang rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan raganya, mengorbankan darahnya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi, kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan demi kita sebagai umat. Dia adalah seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri, di sebelah tembus di sebelahnya demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang wajahnya pernah dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan darah sucinya yang menetes ketika berada di kota Taif, dilempari batu demi kita sebagai umat. Ketika beliau pergi ke Taif, wajah beliau dilempari batu, keluar darahnya. Ketika darah itu akan jatuh, beliau tampung darahnya. Sahabat berkata, wahai Rasul, kenapa kau tampung darahmu? Apa kata Rasul? Apa kata Nabi? Andaikan darahku jatuh di kota Taif, maka penduduk Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa pengorbanan Nabi, kasih sayang Nabi pada umatnya, rela berkorban, rela menderita, rela sakit demi umatnya. Tapi kita sebagai umatnya tidak tahu diri. Kita sebagai umatnya merusak sunnahnya, melanggar ajarannya. Kita semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan akhlaknya. Rasulullah, di mana Sayyidina Ali berkata, Inna Rasulullah fi akhir nafsi harrakat samataihi marratain fa alqaitu sami'an fa sami'tuhu yaqul ummati ummati faqid Rasul wa qala law kanat fid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah fiha muhalladan. Dari Sayyidina Ali pada detik-detik wafatnya Nabi Muhammad, beliau melihat dari bibir Nabi bergerak 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan telinganya dan beliau mendengar Nabi berkata